dimulai dan sekarang saya akan mengikuti salah satu rangkaiannya yaitu sengkopak, mencari ikan dengan tangan kosong. Keras juga ya Pak batangnya. Wah, 2 jam kita harus numbuk-numbuk ini supaya kulit kayunya bentuknya semakin melebar. Perahunya penuh. Setiap suku di Nusantara memiliki cara dan identitas masing-masing. Suku Dayak Benuak, warga Tanjung Isui, Kutai Barat, salah satunya. Mereka memiliki cara tersendiri untuk menunjukkan sukacitanya. Dalam rangkaian panjang hingga memakan waktu 3 hari 3 malam. Festival Tanjung Isui sudah dimulai dan sekarang saya akan mengikuti salah satu rangkaiannya yaitu sengkopak, mencari ikan dengan tangan kosong. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ayo rame-rame yuk! Tanjung Isui diberkahi danau Jempang yang di dalamnya terdapat habitat beragam ikan air tawar. Danau seluas 15.000 hektar ini melekat dalam sendi kehidupan suku Dayak Benuak. Hubungannya sering dirayakan dalam tajuk Festival Tanjung Isui. Ini tiba-tiba turun hujan, tapi nggak apa-apa, semakin tambah seru nyari ikannya. Saat musim kering seperti sekarang, hujan merupakan berkah yang ditunggu oleh warga. Ini jadi mencari ikannya sambil diraba-raba seperti ini nih. Kadang dia suka lewat atau kan suka keinjek malahan sama kaki kita. Keseruan sengkopak, sebutan Dayak Benuak untuk menangkap ikan seperti ini, terletak pada caranya yang hanya menggunakan tangan kosong. Ada nggak? Apa ini kaki aku? Kaki aku mau diambil. Dibutuhkan kesabaran dan kejelian mata untuk menangkap ikan di air keruh seperti ini. Dapat ikan lagi. Cuma memang ikan yang didapatkan itu bervariasi. Ini yang didapatkan ikan biawan kecil. Ikan biawan tersebar di kawasan Asia Tenggara. Ini waktunya cuma dikasih 30 menit untuk mencari ikan. Siapa yang paling banyak itu nanti dia akan jadi pemenangnya. Ayo, siapa yang udah dapat banyak? Ayo cepat-cepat. Setiap orang berusaha mendapatkan ikan sebanyak-banyaknya. Kompetisi seperti ini menjadi bumbu penyemangat dalam acara sengkopak. Diam-diam bawa ikan terus pakai talinya dari tadi digigit ya. Iya, talinya digigit biar cepet dapetin. Apa itu? Nih ikan udah berapa kita hitung ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 udah dapet 8. Keren banget. Beragam cara selama tidak menggunakan alat boleh dilakukan saat sengkopak. Bahkan beberapa peserta rela menyelam. Ini lumpurnya semakin diinjak-injak banyak orang, jadi airnya keruh.
Nah, kalau airnya sudah keruh seperti ini, ikannya jadi mabuk dan lebih mudah untuk diambil. Di air berlumpur seperti ini, ikan tidak dapat melihat dengan jelas. Ketika ikan panik, peluang mendapatkan ikan menjadi lebih besar. Di waktu yang habis, udah habis, dapat ikan besar. Rekor nih dapat ikan nila. Besar. Tadi dapatnya kecil-kecil. Ibu bisa dapat besar ini. Mau gimana biar dia nggak masukin tangan di bawah insang tempat dia napas. Jadi biar dia nggak lepas. Ngunci pakai tangan supaya dia tidak gampang lepas. Karena kalau megang bagian atas itu kan berduri. Ada duri. Danau Jempang termasuk 3 danau terluas di Kalimantan Timur. Potensi perikanannya cukup melimpah. Tidak heran, warga masih mendapatkan ikan berukuran besar seperti ini. Tuh, pengumumannya sudah selesai. Jadi sekarang kita akan kembali ke darat. Waktu perlombaan telah usai. Kami bergegas kembali ke tepian. Ikan hasil tangkapan peserta pun mulai dihitung. Mana coba yang paling banyak? Hitung lagi, hitung. Nih, sekarang waktunya menghitung jumlah ikan. Jadi siapa yang paling banyak itu pemenangnya. Beragam jenis ikan mulai dikumpulkan. Mulai dari ikan berukuran kecil, seperti biawan hingga nila dan haruan dapat ditemukan. 3, 2, 4, 25. Ikan kita jumlahnya ada 25, lumayan ya banyak. Jadi memang bukan cuma banyak atau sedikitnya ikan yang kita dapatkan, melainkan kerjasama dan juga keseruannya dari teman-teman semuanya. Habis ini ikannya juga mau dibakar dan dimasak ramai-ramai. Ikuti jejak saya, jejak Batua. Rangkaian Festival Tanjung Isui belum usai. Kami berkumpul dan menyalakan perapian sederhana untuk memasak ikan hasil sengkopak. Begini memang keseruannya, mencari ikannya ramai-ramai, masaknya juga ramai-ramai. Ini ikannya mau kita tusuk dulu satu-satu seperti bentuk sate, terus dibakar. Wow. Kami saling berbagi tugas, mulai dari menyiapkan api, membersihkan ikan, membakar ikan, hingga menyiapkan bumbu cacapan. Ini sambil bakar ikan, kita sambil menghangatkan badan karena tadi udah basah-basahan, kehujanan, nyari ikan. Setelah ikan matang, terdapat prosesi khusus yang tidak boleh terlewat. Makanan ditebar sebagai bentuk penghormatan pada leluhur. Barulah kami menyerbu hasil sengkopak hari ini. Sedap kali. Enak pas udah dicocol cacapan. Jadi ada rasa pedas-pedas asinnya. Di sini kalau enak bahasanya apa? Mona. Mona. Rasanya Mona betul. Hanya ditemani cacapan sederhana berupa potongan cabai, bawang merah dan garam, ikan bakar ini terasa sangat nikmat. Makan ikan di pinggir Danau Jempang, rasanya nikmat tiada tara, alias Monas Bali. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Perahu
Suku Dayak Benuak Tanjung Isui bermigrasi dari daerah Bentian dan Nyatan. Dalam keseharian, suku ini memiliki ciri khas adat dan pakaian. Kedatangan saya disambut dengan hangat oleh masyarakat Desa Tanjung Isui. Nih, saya sudah pakai banyak atribut yang diberikan dan saya juga tadi sudah didoakan supaya kegiatan yang saya lakukan di sini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kedatangan saya di Tanjung Isui disambut cukup meriah. Sambil diiringi alat musik tradisional, warga menyuguhkan tarian ngelawai. Sekarang saya sudah mengenakan pakaian dari kulit kayu, sudah seperti orang Dayak, sudah sama kita. Berarti habis ini kita bisa mengikuti rangkaian kegiatan selanjutnya. Dalam acara penyambutan seperti ini, berbagai hidangan disuguhkan kepada tamu. Mulai dari olahan kue khas Kutai Barat, yaitu ilat sapi, beragam makanan berat, hingga hasil perikanan. Upacaranya sudah selesai, sekarang kita mau makan-makan bersama dulu supaya menambah rasa kebersamaan. Setelah perut terisi, sampailah kami ke acara puncak. Sembari menari, semua yang terlibat dioleskan bedak cair. Tanda yang menjadi bukti telah diterima di kampung ini. Ngelewai bebayak atau tari bersama, memang tadi saya sudah lakukan bareng-bareng nih. Sampai muka saya nih cemong-cemong semuanya, ini artinya juga kebersamaan. Dan saya sudah pakai baju dari kulit kayu, gak afdol rasanya kalau saya tidak mengikuti proses pembuatannya. Ikuti jejak saya, jejak petualang! Menyusuri hutan Kalimantan tidak sulit untuk menemukan pohon bekaluk. Salah satu jenis pohon yang kulitnya biasa dimanfaatkan untuk menjadi baju jomok atau suak. Pakaian khas suku Dayak Benuak. Ini dia nih pohon bekaluknya. Jadi kelihatan kalau dari batangnya itu dia warnanya lebih terang. Terus ketika dipotong sedikit ada getahnya. Dia menghasilkan getah. Nah, getahnya ini memang yang biasa digunakan untuk menjebak burung. Meskipun batangnya berukuran kecil, satu keras pohon juga ya, seperti Pak, ini batangnya? dapat dimanfaatkan menjadi satu pakaian. Walaupun kecil, dia keras juga ini batang pohonnya. Pak, ini udah tinggal dikit lagi, Pak. Untuk dijadikan bahan pakaian, pohon berakar tunggal ini minimal harus berusia 5 tahun. Wah! Sudah cukup nih yang kita ambil segini aja. Ya, cukup. Cukup ya, Pak? Ini sisanya biasanya dimanfaatkan untuk kayu bakar. Untuk masak ya, Bu? Batang pohon bekaluk yang dipilih langsung dibakar agar lebih mudah untuk dikuliti. Nih, kalau dibakar seperti ini, kulit bagian luarnya juga putih nih setelah kita kupas yang hitam-hitamnya. Gini aja cukup ya, Pak. Melepas kulit batang bekaluk tidaklah sulit. Cukup disayat panjang sebelum mengupasnya. Setelah dilepas, bagian kulitnya seperti ini nih. Dia memang tebal. Nggak salah pilih batang pohon.
Menggunakan alu dengan sisi yang tajam, kulit bekaluk dipukul-pukul hingga semakin melebar. Nah, sampai berapa lama kita begini terus, Bapak? 2 jam. 2 jam kita harus numbuk-numbuk ini supaya kulit kayunya bentuknya semakin melebar. Pembuatan baju suak memakan proses yang cukup panjang. Setelah ditumbuk, kulit kayu masih harus diangin-anginkan. Hal ini untuk menghindari paparan sinar matahari secara langsung agar kulit tidak menyusut. Nah, ini memang kalau bagiannya potong-memotong, bagian pola itu ibu-ibu yang lebih telaten. Ibu juga biasa jahit ya? Bisa. Bisa. Bu, Feby sekarang bikin rumah-rumahnya di sini ya. Ciri baju suak khas Dayak Benuak hanya diberi pola tanpa jahitan. Terbuat dari bahan alami, baju adat Dayak Benuak ini sangat lentur dan tidak mudah sobek. Nih kalau udah pakai baju, saya jadi langsung kayak orang Dayak ini kita ya. Sama ini. Cuma memang ini yang saya pakai itu biasanya untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan itu polanya lebih rumit lagi karena memang harus tertutup bagian samping sini. Para leluhur biasa mengenakan pakaian ini dalam kesehariannya, namun saat ini hanya digunakan pada perayaan tertentu saja. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Anak Sungai Mahakam mengaliri danau nan asri yang tersembunyi ini. Danau Bahadak dikelilingi pepohonan hijau dengan jumlah penduduk yang terbatas. Danau Bahada menjadi tempat para nelayan untuk mencari ikan. Salah satunya dengan cara hancau. Kira-kira seperti apa? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ancau merupakan alat tangkap tradisional berupa jaring dengan bingkai bambu berbentuk segi empat. Ciri khas ancau di Danau Bahdak adalah ukurannya yang besar, memiliki lebar 4 hingga 5 meter. Nih kalau sudah dikasih umpan, kita tunggu ikan-ikannya biar berkumpul dulu di tengah. Kira-kira berapa lama, Pak? Kira-kira paling lama 1 jam lah. 1 jam. 1 jam kita tunggu, semoga dapat ikan yang banyak. Ancau yang sudah terpasang di dasar danau disambungkan dengan seutas tali. Semantan bilang sebat-sebatnya itu. Sebat-sebatnya. Sebat-sebatnya ikan. Nya bahasa Indonesia. Riap-riap. Tuh ikan itu. Mulai ngumpul. Udah bisa kita tarik belum? Mau ditarik sudah ini. Tarik saja sudah. Kalau sudah banyak. Ketika ikan sudah nampak, tali akan ditarik. Ancau pun otomatis menutup dan terangkat ke permukaan. Ikan terperangkap dan tidak bisa kabur keluar dari jaring. Perahu kami pacu masuk ke dalam ancau. Setiap sudut ditarik hingga ikan terkumpul di salah satu sisi. Oh, ini setelah dikumpulkan, ikannya banyak banget. Nah, ini dia nih. Dan dia loncat-loncatan. Ada yang nyangkut di jaringnya juga nih banyak, Pak. Oke. Alaminya Danau Bahadak serta penangkapan ikan yang masih minim membuat hasil tangkapan ancau masih sangat melimpah. 3. Penuh perahunya. Perahunya penuh. Wah, keren banget. War jam 2 siang sebentar lagi. Buka Tokopedia sekarang. 3, 2, 1. Ini semua udah terkumpul, udah hampir full seperahu.
Rasanya kayak lagi panen ikan di tengah-tengah laut. Tapi ini kita cuma di danau, itu keren ya. Dalam sekali panen, bisa mendapat ikan sebanyak 200 kg. Tak heran, tangkapan kami memenuhi perahu. Saking banyaknya kaki saya ini sampai tenggelam di antara ikan-ikan. Ini ikan kendiak atau bandeng air tawar. Tuh, ukurannya rata-rata serupa nih. Besar kecilnya. Tapi kalau yang kecil banget memang biasanya untuk dijadikan umpan. Kalau yang besar-besar bisa kita jual. Per kilonya berapa, Pak? 25.000. Direbus dengan bahan-bahan sederhana menjadi pilihan kami. Hanya mengandalkan cabai, asam, dan garam. Jadi sambil menunggu angkatan yang kedua nanti, saya mau masak dulu nih. Namanya pengat. Pengat itu masakan khas Kalimantan. Memang selalu dengan asam dia. Ini bumbunya sederhana saja. Oke, sudah Pak. Langsung saja kita ini rebus. Tinggal direbus. Meskipun dimasak menggunakan periuk dengan perapian sederhana, tak terasa ikan lebih cepat matang. Asik banget nih. Habis Makan ikan kendiak nih. iya betul. Habis ngambil ikan banyak, masak sambil ditemani view danau. Keren. Mengonsumsi ikan kendia harus berhati-hati, karena banyak terdapat duri-duri kecil di antara dagingnya. Enak ini. Enak. Bumbunya pas. Padahal tadi sederhana sekali. Cuma pakai asam tadi. Asam, garam, cabai sedikit ya. Iya. Cuma mungkin cabainya kurang banyak, Pak. Sama Setelah perut terisi, kami kembali menarik ancau untuk kedua kalinya. Penangkapan ikan di Danau Bahadak masih diawasi secara ketat. Tidak semua warga bebas memasang ancau. Ini walaupun tarikan yang kedua tidak sebanyak yang pertama tadi, tapi nggak apa-apa. Ini sudah hampir satu perahu ya Pak, kita Ya. bisa bawa pulang. betul. Dan memang kalau di sini menangkap ikan itu masih dengan cara-cara tradisional semuanya, sehingga nelayan-nelayan itu bisa adil mendapatkan ikannya. Jadi nggak ada yang macam-macam ya Pak ambilnya. Ya, betul. Oke, kita bisa lanjut pulang? Bisa. Bisa. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Pulang. Untayan permata hijau bukanlah kiasan belaka bagi hutan Kalimantan. Termasuk Kecamatan Tering, Kutai Barat yang diberkahi dengan bentang pepohonan luas. Hutan Baliuk, Kutai Barat masih menyimpan sumber makanan yang biasa dimanfaatkan oleh suku Dayak. Nah, yang mau saya cari kali ini yaitu umbut manau bersama Bapak Arsyad dan juga Ariel. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Hutan hujan Kalimantan memiliki ciri khas kanopi pepohonan yang rapat, menyediakan ekosistem yang tepat bagi tumbuhan liar yang kami cari kali ini. Ini kita berjalan sudah lumayan jauh untuk mencari rotan.
biasanya Pak Arsyad itu perjalanan sampai 2 jam. Memang sudah mulai jarang ditemui rotan di sekitaran sini. Curah hujan yang tinggi di hutan tropis dan rimbunnya hutan membantu rotan tumbuh subur. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, akhirnya nemu juga nih, umbut jua. Batang yang diselimuti duri-duri tajam merupakan ciri khas tumbuhan rotan. Selain berfungsi sebagai pertahanan diri, duri ini membantu rotan tumbuh tegak. Ini kelihatan umbutnya yang bisa kita ambil itu, yang bisa dimanfaatkan menjadi sayur yang bisa dimakan. Nih, yang lentur seperti ini. Jenis rotan jua ini memiliki ciri khas batang yang lebih kecil dibanding rotan lain. Rata-rata tingginya pun hanya berkisar 2-4 meter. Mana lagi, Pak? Oh, ini bisa nih. Para pencari rotan sudah terbiasa dengan duri-duri tajam dan memiliki teknik khusus untuk mengambil umbut tanpa terkena duri. Duri-duri halus yang menyelubungi rotan juga tidak boleh diremehkan. Sulit untuk mengeluarkan duri apabila tertusuk, bahkan dapat menyebabkan infeksi. Ini kita udah susah payah memang bersihin duri, tapi yang kita dapatkan nggak semuanya, cuma sebagian aja. Yuk kita cari lagi, Pak. Berjalan menempuh jarak yang tidak dekat sangatlah menguras tenaga kami. Ini baru nih hutan Kalimantan, vegetasinya memang masih padat dan di sekitar sini juga banyak akar yang bisa kita minum karena ini kelihatan lembab. Matahari aja nggak bisa masuk ke sini. Beruntung, kami menemukan penyelamat di kala bertualang di hutan, yaitu bajaka. Tumbuhan menjalar ini menyediakan air yang dapat mengurangi dahaga kami. Memang sudah lumayan lelah untuk menghilangkan dahaga. Nih di belakang saya sudah ada akar bajaka, itu bisa kita manfaatkan untuk lumayan ngisi energi. Bajaka dilapisi oleh lilin dan memiliki jaringan khusus yang disebut vakuola. Minimnya dedaunan juga mengurangi penguapan air pada tumbuhan ini. Inilah yang membuat akar bajaka dapat menyimpan banyak air. Ini ciri-ciri dari akar bajaka memang kelihatan warnanya tuh agak kemerahan. Terus karena di akar, di sekelilingnya tuh nggak ada daun. Setelah menghilangkan dahaga dengan bajaka, kami pun memutuskan untuk mengolah umbut rotan yang kami peroleh. Ini sekarang umbutnya mau saya bakar, nanti ditambah cacapan supaya rasanya lebih mantap. Karena biasanya ini tuh rasa aslinya agak pahit. Umbut biasa dikonsumsi oleh suku Dayak dengan cara disayur. Tapi kali ini kami akan membuat umbut bakar. Bersihkan dan kupas bagian kulit terluar, lalu masukkan ke bara api. Ini cara membakarnya juga justru bagian yang kerasnya itu berada di dekat api, di bagian atas. Nah, yang lenturnya tadi itu di bawah supaya dia nggak cepat gosong. Ini sambil diputar-putar. Sembari menunggu matang, saya menyiapkan cacapan dengan bahan-bahan sederhana. Sudah, Pak? Oke, ini bumbunya juga sebentar lagi jadi. Ini yang bagian dimakan. Tuh. Kelihatannya sih enak ini. Umbut rotan yang awalnya merupakan makanan khas suku Dayak, kini semakin digemari masyarakat luas. Meskipun memiliki rasa pahit, justru inilah yang membuat rasanya semakin dicari. Wah,
Padahal udah pakai cacapan, tapi tetap aja rasa pahitnya tuh luar biasa. Bagi yang tidak biasa mengonsumsi, rotan memang terasa tidak lazim. Namun tidak hanya dimanfaatkan menjadi kerajinan saja, umbut dari rotan justru telah menjadi warisan turun-temurun suku Dayak. Makan umbut rotan ini memang butuh perjuangan yang cukup berat. Makanya kita harus bijaksana dalam memanfaatkannya. Karena rotan ini memang sudah mulai jarang untuk kita temui. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang.